Katanya kalau di Belanda itu, misalkan orang Belanda tanya dari mana, terus kita bilang dari Indonesia. Terus orang Belanda tuh, ini berita dari Belanda. Dia bilang banyak warga negara Indonesia masih sakit hati atas apa yang terjadi semasa VOC sebagai korban atau keluarga korban. Atas nama permintaan Belanda. Kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke guys, bule Belanda ngaku mending dijajah Indonesia daripada hidup di Belanda yang bikin kepala ngebul. Yuk kita simak video ini guys. Pernah dijajah ratusan tahun, kini justru bikin bule Belanda balik lagi ke Indonesia. Jauh juga Belanda nih. Tapi untuk menetap katanya. Wih, tapi hampir sama. Belanda punya nih. Pernah dijajah tengok, Belanda punya bendera tuh. Justru bikin bule Belanda balik lagi ke Indonesia. Merah, putih, biru, kan? Tapi untuk menetap. Tengok, merah, putih Indonesia. Cuma Belanda ini ada biru di bawahnya. Jadi merah, putih, biru ah. Wih, macam bendera Sabah pun ada juga. Bendera Sabah kan? Merah, putih, biru. Wah, dekat-dekat sudah juga oh. Cuma ada lambang Gunung Kinabalu lah. Jauh lebih manusiawi daripada di tanah mereka sendiri. Lucunya, sebagian dari mereka awalnya curiga. Orang Indonesia kok terlalu ramah ya? Ini beneran? Atau acting? Tapi kenyataan di lapangan justru bikin mereka nggak bisa berkata-kata. Apa yang sebenarnya bikin orang Belanda rela dijajah balik oleh kenyamanan Indonesia? Banyak bule Belanda yang sekarang justru memilih pensiun atau tinggal lama di Indonesia. Dari Bali, Yogyakarta, sampai ada yang tinggal lama di Indonesia, pensiun. Lebih tenang di negara mereka sendiri. Semuanya serba cepat, serba mahal, dan penuh tekanan sosial. Tapi di Indonesia, jadi di mana lah dong tinggal nih? Baru ngerasain hidup. Mereka datang bukan sekadar turis. Mereka bawa rasa penasaran. Kenapa orang Indonesia bisa tetap tersenyum di tengah hidup yang serba nggak mewah? ada pertanyaan dari yang komen. Orang-orang Belanda tahu nggak kalau pernah menjajah Indonesia? Diajar di sekolah soalnya. Oh, diajarin di sekolah. Tahu. Di Belanda, oh. Di kurikulum. Oh, diajar di sekolah. Oh, ada nih tuh jadi jawab ya. Iya Pak, aku pernah nonton konten. Katanya kalau di Belanda ada juga. Misalkan orang Belanda tanya dari mana? Terus kita bilang dari Indonesia. Terus orang Belanda tuh mereka minta maaf. Iya, betul. Bener ya? Oh. Iya, karena itu bukan memori yang iya, dorang tahu juga yang dorang menjajah kan? Gitu, Pak. Iya, dan kami mereka minta maaf karena masih ingat. Masih ingat. Oke deh. Ini berita dari Belanda. Dia bilang banyak warga negara Indonesia masih sakit hati atas apa yang terjadi semasa VOC sebagai korban atau keluarga korban. Atas nama permintaan Belanda, kami mengucapkan mohon maaf yang mendalam untuk warga negara Indonesia. Oh, mohon maaf yang mendalam. Jadi minggu ini Menteri Belanda meminta maaf kepada Indonesia. Mereka akan berinvestasi 200 juta euro untuk mengedukasi warga Belanda tentang VOC dan 20 juta euro untuk membangun museum. Itu artinya warga Belanda akan membayar sekitar 250 ribu rupiah untuk investasi. Gimana pendapat kalian? Bisakah pemerintah Belanda melakukan sesuatu yang benar-benar membantu di samping hanya meminta maaf? Orang Belanda tahu gak mereka pernah menjajah Indonesia? Ya tahu, tapi di buku sejarah orang Belanda kita datang untuk bantu bangun negara ini untuk ekonomi yang lebih baik dong. Jadi itu gak benar. Kalau disuruh pilih, gitu hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang, Indonesia saja. Oi. Indonesia saja. Satu alasan kenapa lebih pilih hidup di Indonesia? Ya, lebih betah di sana, lebih suka hidup di sana kan. Kalau sudah malam rame, bisa main ke rumah teman kapan mau, pasti minta masuk, bisa ngobrol. Di sini kan beda, orang Jerman sudah malam sudah nggak bisa ketemu. Kan kalau bahasa Jerman dibilang Bürgersteig wird hochgeklappt. Tahu itu artinya kita lihat trotoar di ini
Terima kasih Arso. Ya, sama-sama. Awalnya mereka mengira keramahan orang Indonesia itu sekadar basa-basi. Tapi semakin lama tinggal di sini, mereka sadar orang Indonesia memang tulus. Bahkan ke orang asing sekalipun. Mulai dari sopir ojek, pedagang kaki lima, sampai tetangga sekitar semua ringan tangan dan senyum lepas. Bule Belanda yang terbiasa hidup individualis jadi kebingungan. Kenapa gue ngerasa lebih dihargai di negara yang dulu dijajah nenek moyang gue? Katipu bule makan nasi di pesisir. Makanan kampung. Sedap. Macam-macam makanannya. Sayur ada. Enak. Ngiler guys. Nampak makanan nih. Saya itu kaget sama Indonesia. Di Indo, pergi kemana-mana itu pakai motor, biarpun 200 meter saja. Dulu, kalau saya lari pagi atau jalan kaki di Indonesia, orang sempat berhenti untuk tanya kalau saya tersesat, butuh bantuan, maupun sering diminta video dan foto bareng. Kalau pakai sepeda, orang merasa kaget dan kasihan. Masa sih orang barat ini nggak punya duit untuk beli motor? Mungkin kalau di Indonesia, orang-orang belum terbiasa untuk jalan kaki ya. Tapi kalau di Prancis, lari, bersepeda atau jalan kaki tiap hari itu wajib untuk kesehatan. Ini bisa bantu mengurangi stres dan meringankan pikiran juga. Selain itu, bisa lebih hemat dan lebih baik untuk lingkungan hidup juga kan? Kalau kamu, tim yang mana nih? Naik motor, jalan kaki, atau naik sepeda? Kasih tahu saya. Bule pertama kali nyobain bakso. Naik motor. Pertama kali nyobain bakso ya. What about the meatball? Have you tried it? Not yet. Go first. Sedap baksonya. Enak banget guys. Terus mau makan bakso pula bah. Aduh. Bakso biasa atau di tempat dorang nggak ada bakso nih kan? Nggak ada guys. Di tempat mereka ini nggak ada bakso kan? Ini hanya di Asia. Ceritanya Tante Bule ini kehabisan bensin motornya. Kemudian si Tante Bule ini menemukan tempat pengisian bensin. Tapi kata si Tante Bule aneh dan heran karena pengisian bensin motornya dilakukan secara manual. Tante Bule bilang ini aneh tapi unik dan tidak ada di negara saya SPBU seperti ini. Si Tante Bule juga bilang kaget keramahan pelayanannya. Kata si Tante Bule, saya pakai tidak botol usah kan. tangan saya dengan bensin. Si ibu Indo itu telah membantu semua kebutuhan saya. Tapi sebetulnya si Tante Bule mengira penjual pengecer bensin ini berjualan whisky. Kata si Tante Bule botolnya mirip botol whisky dan isi di dalamnya cairan warna hijau. Aku kira itu minuman whisky. Tadinya aku mau beli. Hihihi. Bule Belanda banyak yang akhirnya kena mental. Mereka sadar apa yang bikin Indonesia hebat bukan gedung tinggi atau sistem canggih, tapi hati orang-orangnya. Indonesia gak nawarin kemewahan Eropa, tapi Indonesia nawarin rasa aman, hangat, dan hidup yang terasa. Lebih hidup, dan itu nggak bisa dibeli. Dengan euro, nggak bisa dicari di Belanda. Banyak dari mereka akhirnya bilang, kalau dulu Indonesia dijajah karena kekayaannya, sekarang gua dijajah karena kebaikan orang-orangnya. Sejarah mencatat Belanda pernah menjajah Indonesia, tapi sekarang giliran Indonesia yang menaklukkan hati mereka, bukan dengan senjata, tapi dengan senyum dan ketulusan yang gak dibuat-buat. Dan itu yang bikin mereka balik, bukan karena Indonesia butuh mereka, tapi karena mereka ternyata yang butuh Indonesia. Foxtel, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat. Oke guys, kadang kita baru sadar arti kenyamanan saat kita membandingkan kehidupan yang terlalu sibuk, terlalu individualis dengan kehidupan sederhana tapi penuh senyum. Di Belanda, semuanya maju tapi banyak yang merasa terasing, terasa dingin dan penuh dengan tekanan. Di Indonesia, mungkin tidak semuanya modern, tapi kehangatan manusianya bikin hati adem guys. Ketika seorang bule dari Belanda sampai bilang lebih baik hidup di Indonesia walau dijajah, panas dan macet daripada hidup di kampung gue yang dingin tapi kosong. Itu bukan sekadar pujian, itu adalah bukti bahwa nilai kemanusiaan Indonesia masih hidup ya. Dunia Barat
mungkin menawarkan teknologi, sistem yang rapi dan kehidupan serba cepat. Tapi banyak yang lupa, manusia tidak hanya butuh kemajuan, kita juga butuh kedamaian. Jadi di Indonesia walaupun panas, walaupun macet atau tidak seindah para wisata, ada satu hal yang tidak dimiliki banyak negara maju, yaitu jiwa yang hangat dan juga tulus. Bule Belanda tidak sedang bercanda saat dibilang dia lebih nyaman di sini ya. Dia sedang jujur sebenarnya, karena di tengah keramaan orang-orang Indonesia dia merasa dilihat, dihargai dan juga diterima. Jadi banyak dari kita ini lupa betapa berharganya itu semua. Kita terlalu sering memandang rendah negeri sendiri, padahal orang luar datang ke Indonesia bukan cuma untuk pantai dan kuliner, tapi untuk merasakan hidup yang lebih manusiawi, guys. Indonesia bukan negara sempurna, tapi di balik semua kekurangannya ada kelebihan yang tidak bisa dibeli dengan kebersamaan, rasa syukur dan hati yang sangat ringan. Jadi guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.